Wah, itu kalau baik sholatnya. Kalau tidak beres sholatnya, kembali pengantar, datanglah dia, datang malaikat, ditanya, "Marabuka, siapa Tuhanmu?" Langsung kaget. Tunggu dulu, orang baru datang. Malaikat yang mau nagiaki. Ditanya, "Marabuka, siapa Tuhanmu?" Kaget lagi, langsung dia jawab, "Ketuhanan yang Maha Esa." Oh, langsung disemes. Bapak, saudara-saudara sekalian. Nah, orang itu menghadapi sakaratil maut sebelum kita masuk di kubur. Sakaratil maut dulu kita hadapi. Orang menghadapi sakaratil maut macam-macam. Ya, pernah lihat orang sakaratil maut? Coba lihat itu. Saya, kalau ada orang meninggal itu siapa dipanggil? Siapa? Ustadz. Makanya jangan pandang enteng itu ustadz. Karena kalau mau mati siapa dipanggil? Pak Camat. Tidak tahu mengaji. Siapa dipanggil? Kepala dinas. Lari. Siapa dipanggil? Ustadz. Makanya jangan kau pandang enteng itu ustadz. Karena ada saatnya sakaratil maut kau, dia yang tolong kau. Adalah orang meninggal. Coba lihat macam-macam itu orang meninggal, Pak. Ada orang lihat orang sakaratil maut. Madang nasangugi Kan macam-macam itu orang sakaratil maut. Kata Nabi, orang kalau sakaratil maut, biar kau kasih air seluruh yang ada di lautan, tidak akan mengobati rasa hausnya. Haus, madekat atau ke madak ibu. Makanya lihat orang sakaratil maut, naik turun itu tenggorokannya. Coba lihat itu, dibacakan syahadat. Syahadat kok. Bahkan ada di Sulawesi Selatan ibu-ibu 1 minggu sakaratil maut tidak mati. Ingat, kalau ada orang lama sakaratil maut berarti lama disiksa itu. Saya kasihan, saya datangi, saya bacakan Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Langsung dibangun ibu. Pergi kau. Nah, lempar kak botol gua. Jago mengaji sini, panas telingaku. Salai. Barusannya ada orang saya ngajikan panas telinganya. Saya ulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Lempar kak lagi. Basah bajuku. Saya tinggalkan. Saya bilang, peringatan ini. Saya tanya anaknya, Bintar jitu mengaji mama tak? Dia bilang, itu ustaz mama ajiku. Tidak nak tahu memang mengaji kasihan. Haji tidak nak tahu mengaji. Banyak haji begini sekarang. Saya seandainya menteri, maka syarat menunaikan ibadah haji, lancar ngaji. Pasti turun pendaftar. Bu, kalau ada yang tidak tahu ngaji di sini, belajar ki. Belajar ki. Masih sakit tu kau mati kina detes sing mengaji. Kenapa? Wawancaranya nanti di akhirat. Pernah ki lihat orang wawancara? Di akhirat nanti kalau diwawancarai ki malaikat, tanya jawabnya malaikat bukan bahasa Bugis, bukan bahasa Jawa, bukan bahasa Indonesia, tapi apa? Bahasa Al-Quran. Jadi kalau dia tidak tahu mengaji, tidak tahu nanti kalau ditanya. Maka belajar ki. Matuan ini ustaz, masa masih kita TKTPA? Jangan maki masuk TKTPA. Masa mau ki dilantik? Bagaimana caranya Ustaz? Panggil remaja masjid di rumah tak, suruh ajar ki. Majelis taklim yang kita itu mestinya 1 kali sepekan ajar ngaji. Bukan cuma dengar ceramah, ajar ngaji. Kalau ibu meninggal tidak tahu ngaji, masih sakit itu masih sakit. Ajak lalu. Jangan lalu ki bilang wita topi na witai. Wita totu. Belajar ki mengaji. Muita tuh muita. Nah, ibu bapak saudara-saudara sekalian, maka seluruh pengantar balik, maka datanglah malaikat. Bertanyalah ini malaikat, "Marabuka, siapa Tuhanmu?" Kalau baik solatnya, solat akan berkata, "Mundur kau." Dan saat mundur. Selama kau hidup kau pelihara solatmu, sekarang saya pelihara kamu, saya yang jaga kamu. Marabuka, siapa Tuhanmu? Salat kita menjawab, Allahu Akbar.
Wih, mungkar giling kepala. Itawa, jagonya. Barusan kuda apa ini? Ditanya lagi, man nabiyuka? Siapa nabimu? Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Malaikat bilang, ih, tambah jago. Orang tanah bumbu ini. Itu kalau baik solatnya. Akhirnya mungkar, Nabi bilang, kir. Nakir. Kau maju nakir. Nabi bilang mungkar nakir. Sedangkan kau mundur, apalagi saya. Saya wakil ji. Mungkar nakir. Nabi bilang kalau begitu kita naik melapor. Naiklah melapor di aras Allah. Ya Allah, ada hambamu, saya tanya, man rabbuka? Dia jawab, Allahu Akbar. Allah berfirman, oh bukan dia yang jawab, tapi solatnya. Karena dia baik solatnya, tidurkan dia seperti nikmatnya tidur pengantin baru. Masih ingat waktu pengantin baru, Ibu? Enak nih itu pengantin baru. Sampai saya selalu mau ulang, tapi tidak kada wani. Coba, itu kalau baik solatnya. Kalau tidak beres solatnya, kembali pengantar, datanglah dia, datang malaikat, ditanya, marabuka, siapa Tuhanmu? Langsung kaget. Tunggu dulu, orang baru datang. Malaikat yang mau nagihaki. Tanya, marabuka, siapa Tuhanmu? Kaget lagi, langsung dia jawab, ketuhanan yang Maha Esa. Langsung disemet. Jadi bubu, syarat pertama kalau mau ki selamat menghadapi sakaratil maut itu, perbaiki solat. Kemudian ketika sakaratil maut sudah tiba saatnya kita masuk di kubur, pertama diperiksa solat. Maka saya setiap saya solat ceramah Ibu, solat Anda ini yang selalu saya ulang-ulang. Biar baik puasa tak bangun ki masjid mewah seperti ini, tapi kalau tidak sholat, tidak ada gunanya. Ini ibu-ibu banyak tidak sholat, gara-gara apa? Gara-gara apa? Ibu-ibu banyak tidak sholat, gara-gara apa? Pengantin. Mukanya nak kasih make up, nak kira tembok, kuning, coklat, abu-abu, biru, krem. Ada cilakna, alisna nak kasih tipis. Ada juga yang tebal, beda kanan beda kiri. Nak kasih lebih lagi sedikit di sini. Apalagi banyak ibu-ibu ndak sholat, gara-gara apa? Jilbab. Jama kiba kuliah lihat ibu jelisnya teman-teman. Ayo, gara-gara apa? Jilbab. Jilbab sakaratil maut. Tak 3 lapis. Nak kiring-kiring. Biru coklat, nak kasih miri-miri lagi sedikit. Tiba waktu sholat, Nabi bilang suaminya, piko sembayang. Nabi bilang, ndak sadar kok pak, sadar main ikut suruh kopi sholat. Piko sholat, Nabi bilang, ndak kau lihat ini jilbabku 1 jam dipakai. Gara-gara jilbab ndak sholat. Ibu-ibu, jangan anggap enteng itu sholat. Aja tak cule-cule sampai jangan pak. Demi Allah, akan menderita orang yang tidak sholat. Bahkan Imam Syafi'i dalam kitabnya dia jelaskan, kalau ada orang tidak sholat, dia mati, jangan kau sholati. Kau selengina sengalena tapi dia nama sampajang. Imam Syafi'i bilang, jangan kau sholati kalau dia mati. Bahayanya itu orang tidak sholat. Nah kita kadang-kala pergi haji, tiap tahun pergi umroh, Ramadan puasanya lengkap, dia bersedekah, tapi tidak sholat. Tidak ada gunanya semua itu. Apa susahnya itu sholat ibu? Apa susahnya? Tidak ada susahnya. Maka celaka mereka yang baik dia bilang agamanya tapi tidak sholat, kafir. Ya, maka ibu bapak saudara-saudara sekalian perbaiki sholat. Berikutnya, ibu bapak, nah sudah masuk di kubur, pertama sekali diperiksa
solatnya. Sudah kembali pengantar, diperiksalah solat kita, maka ditidurkan kita. Kalau dia baik solatnya, kata Nabi, tidurkan dia seperti nikmat tidur pengantin baru. Kalau tidak beres solatnya, ditidurkan dia seperti tersiksanya orang tidur sakit gigi. Coba lihat kalau orang sakit gigi. Tanah ilek, kenapa lama sekali pagi ini? Kalau pengantin baru, cepat na pagi. Kalau sakit gigi, lamanya pagi. Nah, begitu orang kalau menderita, kalau dia tidak sholat. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian. Nah, sudah masuk kita di kubur, tutup semua amal. Kecuali amal kita yang bisa menolong kita setelah masuk di kubur, yaitu amal jariah. Amal jariah itu ada 3. 1, anak yang soleh. 2, ilmu yang bermanfaat. 3, pembangunan yang bermanfaat. Mari kita lihat satu-satu. Yang pertama, anak soleh. Begitu ibu meninggal, siapa yang doakan kita? Bu, bapak-bapak, kalau meninggal siapa doakan ki? Siapa pak? Istri tak nak ambil orang. Ibu-ibu meninggal, siapa doakan ki? Siapa? Suami tak? Woi, kawin lagi. Setengah mati maki dikubur, suami tak enreyengi. Pakai istri baru di kamar tak. Kita menderita di kubur, suami tak dengan istri barunya. Nah doakan ki? Tidak. Begitu kita meninggal, matanya sebelah kanan menangis, sebelah kiri nah lihat yang mana gantinya nanti ini. Ayo. Lalu siapa yang doakan kita? Anak-anak kita. Maka lihat itu anak. Sayang sekarang kita ini, anak kita tidak didik. Kita malu kalau anak kita tidak bahasa Inggris. Kita malu kalau anak kita tidak pegawai. Kita malu kalau anak kita pengangguran. Tapi kita tidak malu kalau anak gadis tak sudah gadis, sudah balik tidak pakai jilbab. Tidak malu dia. Kita tidak malu kalau anak kita sudah ada anaknya, angkana cucuta, angkana wapota, dek mau panaloma berijama kumasihi. Malulah ketika anak kita ini tidak bagus agamanya. Dulu kan kita itu diajari memang dari kecil. Ibu-ibu kita memang ngajar kita agama dari kecil. Diajar kita ngaji, diajar kita akhlak. Saya masih ingat waktu kecil, ibu saya sampai itu kalau kita bicara diajari. Nah, lo kembali boleh. Ini tetangga nak pinjam gula. Jangan kau bicara kalau berdiri nak. Tudak kau yolok napa mak bicara. Duduk kau dulu baik-baik baru kau ngomong. Itu sampai begitu diajari kita. Sekarang ini mana ini akhlak? Anak-anak kita siapa yang ngajar? Siapa yang ngajar kita sekarang anak-anak kita pak? Orang tuanya. Bukan. Siapa yang ngajar anak kita? TV. Siapa yang ngajar kita anak kita? Handphone. Kenapa? Orang tuanya juga tidak mau repot. Anaknya menangis, langsung nak kasih handphone. Jangan kau nangis nak. Main game aku. Ibu toh. Maka jangan heran anak tak tinggi sekolahnya tapi tidak tahu taat. Alangkah bahagianya. Ibu bapak, alangkah bahagianya kita sudah tua. Anak tak 4 sambil baku telpon. Daeng, bulan ini saya ambil mama nah. Bulan ini saya urus bapak nah. Bulan depan kau sama istrimu kau urus. Bulan ini saya mau dapat. Begitu tahun depan, Daeng, bagaimana ini kita 4 bersaudara di patungan kidi kasih umroh ibu masing-masing tabung. Ayo umrohkan orang tua kita bulan depan. Itu orang kaya itu. Itu anak kita bisa begitu kalau kita didik dari kecil. Bagaimana cara mendidik anak? Maka cara didik anaknya itu yang pertama begitu lahir kasih nama yang baik. Nama yang baik itu bukan nama artis. Nama yang baik itu bukan nama pemain sepak bola. Nama yang baik, nama yang ada doa-doa di dalamnya. Asal kasih nama anak tak
mutmainnah. Apa itu artinya mutmainnah? Jiwa yang tenang. Berarti kalau orang panggil, oh mutmainnah, wahai kau jiwa yang tenang, orang doakan. Jangki lagi bilang, apa arti sebuah nama? Coba bayangkan kalau tidak ada semua nama tak. Coba kalau tidak ada semua nama di sini, bagaimana orang caleg? Pilih saya. Siapa? Anu. Pilih saya. Siapa? Anu. Bagaimana repotnya? Mau kita telepon Kak ceramah. Halo, ada Ustaz. Ustaz siapa? Anu. Yang mana? Anu. Siapa? Anu. Siapa? Yang pendek. Oh, banyak yang pendek di Makassar. Coba bayangkan. Nama itu penting. Maka kasih nama yang baik. Lahir anak tak, lahir cucu tak, kasih nama. Tidak bisa telepon Ustaz. Ustaz, ada cucuku lahir. Saya mau dia jadi penghafal Quran. Siapa bagus namanya? Perempuan atau laki-laki, Bu? Perempuan. Hafizah. Itu Bu namanya. Bagus itu. Tambah namanya bapaknya di belakang. Jangki lagi bilang apa arti sebuah nama? Coba beda. Sebut nama tak. Sebut nama tak. Saya tahu agamanya dan saya tahu sukunya. Abdurrahman. 99% pasti Muslim. Ya, bilang Abdurrahman Muslim. Bertus. Hai, Toraja. Nget. Ambodale. Tidak mungkin orang Jawa. Mana Ambodale orang Jawa? Kalau Margono, iya. Kalau Ambodale tidak mungkin. Orang Ambotuo pasti Bugis. Nah, nama itu penting. Yang kedua, cara mendidik anak, kasih contoh yang baik. Jangan sampai kita bilang, jangan kau merokok ah. Kalau merokok kau saya tempelin kau. 10 menit, kau beli rokok dulu nak. Bagaimana ceritanya? Awas kau, memang jangan kau bicara kasar. Kasih lembut bicaramu. Kalau kau kasar, dia sudah kasih contoh kasar. Maka orang tua yang baik kasih contoh anaknya. Yang ketiga, jangan kasih makan haram anakmu. Jangan kasih makan proyek palsu. Jangan kasih makan barang serobotan. Jangan kasih makan dagangan nipu. Itu dagangan nipu yang mana? Pedagang. Asli ndak ini barangmu? Asli, padahal palsu. Dapat kau untung dari kau tipu pedagang, pembeli. Mungkin kau dapat untung 2 juta satu hari. Tapi uang haram kau kasih makan anakmu. Jangan heran anakmu 3 semua tidak ada sholat. 1 tukang tipu. 1 pengedar narkoba. 1 kawin lari di bawah bandar dikasih hamil cowoknya. Kenapa? Uang haram kau kasih makan anakmu. Maka orang tua yang baik jangan kasih makan uang haram anaknya. Istri nih, tolong ini ibu-ibu nih yang datang ini. Kalau suami tak datang bawa uang, tanya dulu. Halal mau gaye? Halal ndak ini? Biasanya gajimu cuma 5 juta. Kenapa ini menjadi 6 juta? Dari mana ini 1 juta? Halal tidak? Bisa ibu? Bisa? Hei. Bisa? Bisa? 1 juta bisa. Kalau 15 juta? Bengkok mukanya. Sini ala nih mai panggilnya cici. Mestinya istri yang baik begitu. Jangan kasih makan uang haram anaknya. Yang berikutnya lagi, supaya anak kita baik, doakan. Doa. Maka ibu-ibu seharusnya lebih rajin doakan anaknya. Doa itu tidak harus ibu lagi sholat. Memang lebih utama selesai sholat. Tapi boleh ibu doakan sambil duduk-duduk. Tidak ada kegiatan. Doakan anakmu ketika dia pergi sekolah. Ya Allah, lindungi anakku. Berdoa tidak harus pakai bahasa Arab. Buat dimatoki sama bahasa Ogi. Allah tahu. Daripada ibu bahasa Arab tidak tahu artinya, bingungin nanti malaikat. Nabi bilang malaikat apa maksudnya ini ibu ini? Dia mau doakan anaknya anak soleh, nak minta hujan, nak doa, dah baca. Kan bingung malaikat. Maka tidak harus ke bahasa Arab. Mak bahasa Ogi ni. Puang, katu kasih si kaju-kaju anakku. Masa depan anak saya ya Allah. Saya tidak tahu mendidiknya.
tapi Engkau maha mendidik ya Allah. Pelihara anakku ya Allah. Ya Allah, lindungi anakku ya Allah. Jangan kau biar mak basogi nih. Boleh. Hati-hati ketika ibu-ibu sumpah. Hati-hati ketika marah. Kadang-kala ibu-ibu kalau marah kan keluar itu kalimat-kalimat sumpah. Kurang ngajar, nalapola lo ko beca. Nah tak berat betul beca. Maka kalau sumpah untuk anak, jangan sumpah yang jelek, sumpah yang baik-baik. Kurang ngajar, jadi lalu kok ustadz seperti Dasat Latif. Boleh begitu. Jangan sumpah yang jelek-jelek. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian, begitu masuk di kubur, yang pertama yang bisa menyelamatkan kita, anak kita. Maka bapak-bapak yang masih hidup, yang sudah wafat orang tuanya, doakan orang tua tak. Itu orang tua sekarang, dia sudah tidak harapkan lagi dibangunkan rumah. Tidak mi. Tapi yang dia harapkan paling tidak kiriman-kiriman doa. Bagaimana cara kirimkan doa? Tidak harus ustadz. Haul seperti ini. Tidak harus ustadz yang doakan orang tua tak. Doa sebaik-baik doa untuk orang tua dari anaknya. Maka tidak harus kita, kan orang tua dulu apalagi orang Bugis. Mak baca doa. Nanti dia mau baca doa orang tuanya kalau potong sapi, potong ayam, potong bebek. Jadi kalau tidak ada uang tak potong sapi, tidak kita doakan orang tua tak. Tidak ada hubungannya itu satu baki. Kan biasa kita ini orang Bugis salah-salah. Panggil maki baca doa. Ada soko, ada ketan, ada gula, ada telur, ada ayam, ada pisang goreng. Nah dorong itu. Tabe guru, kiringan ini nenekku. Nak suka sekali dulu waktu hidup pisang goreng. Ku bilang, berarti belum mati nenekmu. Mati Ustaz, kenapa mau kau kirim pisang goreng? Itu kan biasa kita. Tabe, napujilak dek kasih tunu manu tidak ada. Maka baca doa itu ibu untuk orang meninggal tak, tidak ada hubungannya sama satu baki yang ada seperti ini. Tidak ada hubungannya. Lalu untuk apa ini satu baki kalau kita baca-baca? Untuk apa? Tawana Ustaz saya kupure baca. Maka saya kalau disuruh baca, tidak maukah itu kalau ada satu baki? Ada, jangan di depan kalau ada. Saya jelaskan, ini bukan untuk orang meninggal, tapi untuk saya. Jangan di depanku, kasih di belakang. Kenapa? Karena kalau dia di depan saya, mulutku baca doa, pikiranku yang mana dulu ku makan. Iya toh? Mana dulu saya makan, telur kah dulu ini pahala dulu. Maka di belakang saja, tidak ada. Ini sebagian orang-orang tua kita yang dulu-dulu. Nanti dia mau baca doa kalau dia potong ayam. Tidak. Lagi duduk-duduk. Di teras. Lagi duduk-duduk. Tiba-tiba ada orang lewat. Bajunya seperti bajunya almarhum orang tua kita. Kita ingat bapak tak? Miripnya bajunya bapakku. Langsung kirimkan Fatihah. Bagaimana caranya? Boleh pakai bahasa Arab. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam summa hususil ruhil almarhum bapak siapa namanya? Abdul Latif bin Sopo Al-Fatihah. Itu bahasa Arabnya. Kalau mau ke bahasa Indonesianya, saya niatkan kirimkan Fatihah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ikutkan ruh almarhum bapak saya Abdul Latif bin Sopo Al-Fatihah. Boleh juga bahasa Bugis. Wakate mas kiringin surat Fatihah Nabi tak Muhammad sallallahu alaihi wasallam upacio ia ambokku Al-Fatihah. Boleh. Bayangkan suatu kali Nabi bersama sahabat menuju satu tempat, melewati pemakaman kubur. Begitu Nabi lewat pemakaman, Nabi bersabda, cepatkan langkahmu, maperi-periko. Dilangkahkan kaki dengan cepat. Sampai Nabi di tujuan. Balik lagi. Sahabat ketika lewat di pemakaman, kasih langkah capak kakinya. Nabi bilang, tidak usah kau buru-buru, santai saja. Santai. Sahabat bertanya, ya Rasul, waktu pergi disuruh buru-buru, pulang tidak lagi. Ada apa ya Rasul? Nabi bilang, andai kau dikasih telinga seperti telingaku, kau dengar betapa disiksa orang tadi. Waktu pergi, disiksa ini orang di kuburnya. Tidak tahan saya dengar dia disiksa.
Dek, na lemuk nyawaku, ndak betah saya dengar, maka saya mau cepat jauh supaya saya tidak dengar. Waktu pulang tidak lagi disiksa. Kenapa? Saya dapat berita dari Jibril. Allah perintahkan malaikat yang menyiksa di kubur, hentikan siksaanmu. Tidak mungkin kusiksa bapaknya sementara anaknya di dunia lagi belajar mengaji membaca basmalah. Napai bismillah na baca anaknya, Allah perintahkan malaikat, hentikan kau siksa itu orang tua, anaknya lagi baca Al-Fatihah. Maka ibu bapak yang meninggal orang tuanya, doakan orang tua. Yang kedua, bagaimana setelah didoakan? Sedekah atas nama orang tua. Ini sahibul hajat yang undang saya ke tempat ini. Ini pahalanya akan sampai ke orang tuanya. Berapa sedekahnya kita makanan? Ya, yang dos-dos itu, meskipun ada juga ambil tak 2 dos. Sudah dikasih 1, Nabi bilang belum pi. Ibu-ibu Columbus, kelompok ibu-ibu pembungkus puran ya lesik di malamopi. Itu sedekah. Bayangkan bapak ibu, misalnya yang undang saya, dia kasih saya duit 10.000, lalu itu 10.000 saya makan bakso, lalu bakso itu menjadi darah daging saya. Selama darah daging saya itu saya pakai sujud beribadah kepada Allah, maka selama itu yang kasih saya 10.000 itu dapat pahala dari saya, meskipun tidak dikurangi pahalaku. Makanya bersedekah ki. Lihat orang baik, sama-sama orang miskin, sama-sama tidak mampu, satu baik solatnya, satu tidak baik solatnya, kasih yang baik solatnya. Sama-sama miskin, sama-sama baik solatnya, satu keluarga, satu tidak keluarga, kasih yang keluarga. Sama-sama keluarga, sama-sama fakir miskin, sama-sama baik solatnya, kasih satu tetangga, satu bukan tetangga, kasih yang dekat dari rumah tak. Maka bersedekah. Kalau kita sedekah, kasih lihat apa jenis sedekahnya. Kalau sarung songkok, cocoknya kasih siapa? Pak Imam, Pukate, Pak Ustadz, guru ngaji. Cocok itu kasih sarung songkok. Kalau dasi, baju safari, yang mau kau kasih puimang. Kapan dia pakai itu puimang dasi? Begitu pergi pengantin pakai dasi, langsung makan mana itu? Jangan-jangan nih puimang. Gila-gila sudah ini puimang ini coba. Maka diberikan yang lebih banyak dia pakai. Ya, bersedekah. 1 tadi doakan, 2 bersedekah. Yang ketiga, kunjungi karib kerabatnya. Maka orang yang punya almarhum ini salah satu cara berbuat baik kepada orang tua. Almarhum bersyukur punya anak seperti ini, bikin acara pengajian. Bayangkan, kalau saya selesai ceramah ini, lalu ibu amalkan apa yang saya sampaikan. Misalnya, sejak pulang ini, tadinya masih malas sholat, tadinya sholatnya masih putus-putus, pulang dengar ceramah, sholat selama-lamanya, maka selama itu orang yang sholat mengirimkan pahala kepada yang punya acara, termasuk kepada saya karena ilmu yang saya berikan. Tidak dia kurangi pahalaku, tidak nak kurangi yang punya acara, sama-sama dapat pahala. Maka ibu, kalau ada orang meninggal orang tua tak, maka bersedekah atas nama orang tua. Tidak sampai Ustadz. Kalau ada orang bilang tidak sampai, mau bukti? Mau bukti bahwa sedekah untuk orang meninggal sampai? Mau ki bukti pak? Mau? Ibu-ibu mau? Mati maki, saya kirimi ki. Nah ini sudah mau idul kurban. Mau idul kurban. Kalau anak yang mau baik bakti sama orang tuanya, bakarobangi tomat-tomat kurban untuk orang tua. Misal, bapak mampu beli sapi, 1 sapi. Harga misalnya 8 juta. 8 juta itu sapi, kita untuk suaminya, untuk istrinya, untuk anaknya, untuk cucunya, untuk bapaknya sudah meninggal, untuk ibunya sudah meninggal. Cukup 7 orang, 1 sapi 1 keluarga. Boleh. Tapi kalau kambing, 1 orang 1 kambing.
Bagaimana kalau ayam Ustaz? Ayam hanya untuk dimakan di rumah, tidak bisa untuk karoba. Ya, korbankan. Itu cara berbuat baik kepada orang tua. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, yang berikutnya, sudah yang bisa menyelamatkan, mengirimkan pahala tadi anak soleh. Yang kedua, amal sedekah jariah. Yang ketiga, ilmu yang bermanfaat. Nah, ini pulang kita dengar ceramah, misal dapat ceramahnya Ustaz Dasat, WhatsApp, kirim ke orang lain. Kirim, dapat tulisan-tulisan agama, ilmu-ilmu agama, kirim ke teman. Dia mau amalkan atau tidak, kirim saja. Selama itu kita kirim dan orang yang baca paham, dia laksanakan, maka orang yang mengirim itu dapat pahala. Begitu juga sebaliknya, kalau kita mengirim foto-foto porno, mengirim berita-berita palsu, mengirim berita-berita fitnah, selama berita itu beredar, selama itu foto beredar, selama video itu beredar, maka selama itu orang yang kirim juga dapat dosa. Itu dosa jariah. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, ketika sudah kembali semuanya, tiga ini yang akan membantu kita dikubur. Satu, anak yang soleh. Dua, ilmu yang bermanfaat. Tiga, sedekah jariah. Nah, sekarang kita yang hidup, bagaimana caranya memelihara ini iman kita, memelihara agar kita bisa mati dalam keadaan berislam? Maka caranya satu, ada doa yang diajarkan Nabi. Ada ibu-ibu yang hafal, itu biasanya di buku-buku tahlil. Itu ada di majelis taklim, ada itu buku tahlil di belakangnya, namanya doa selamat. Ada di situ ibu, itu ibu yang baca-baca baik-baik. Bapak-bapak ini yang sudah usur-usur, ya tua-tua ini, iya rota baca leng. Taubatan qablal maut, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Itu yang kita baca-baca. Baca setiap hari. Ya Allah, berikan saya kesempatan bertobat sebelum mati. Taubat sebelum mati. 70 tahun umurnya, 69 tahun dia banyak dosa, 1 tahun dia taubat dan nasuha, maka 1 tahunnya itu menghapus dosa-dosanya yang 69 tahun. Maka kita bertobat, taubatan qablal maut, wa rahmatan indal maut. Rahmati saya ketika menghadapi sakaratil maut. Itu menghadapi sakaratil maut tidak gampang ibu, bukan barang gampang. Mau menghadapi sakaratil maut, mati dalam keadaan Islam? Mau ibu? Pasti jawabannya mau. Nah, ini doanya. Kemudian yang lain lagi, kata Nabi, man qama la ilaha illallah ila akhiril hayata dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan 2 kalimat syahadat ketika menghadapi sakaratil maut, Nabi jamin pasti itu masuk surga. Jadi Nabi bilang, pernah Kak ceramah begini, tiba-tiba mahasiswaku Nabi bilang, gampang itu Ustaz. Kenapa? Mau pakai mati baru baca. Aku bilang, kalau kau mau mati akal bicara. Kalau orang sakaratil maut bukan akal bicara tapi amal. Jangankan orang sakaratil maut, orang nikah. Pernah lihat orang nikah? Banyak itu orang nikah tidak tahu syahadat. Baca syahadatmu, asyhadu, salah kok. Ulangi, asyhadu, salah. Ulangi, asyhadu, salah. Ditempelin songkok, asyhadu la ilaha illallah. Banyak yang begitu. Maka kalau mau, latihan sekarang. Ibu-ibu ini, kalau kita tidak ada kegiatan, latihan. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kenapa? Ala bisa karena biasa. Itu nenek saya dari pihak ibu kan meninggalnya di Kota Baru. Ya. Waktu sakaratil maut kita kumpul cucunya, waktu namadangnya. Saya bisik telinganya. Nek ikut ki baca Yasin. Saya bacakan Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Dia ikut sampai hatam, beberapa saat kemudian meninggal. Padahal waktu tua, akhir hidupnya, tidak hafal itu. Waktu hidup tidak hafal itu surah Yasin, tidak hafal.
Tapi begitu sakaratil maut, kok bisa hafal? Ternyata salah satu rahasianya, karena beliau waktu tua, akhir hidup beliau lumpuh 2 tahun, lumpuh tuh, kakinya tidak bisa gerak-gerak, ya. Maka kebiasaannya selesai sholat maghrib nunggu isya dia baca Yasin. Ini menunjukkan ala bisa karena biasa. Jadi bapak-bapak yang sudah usia-usia 60, ya, yang sudah putih rambutnya, ya sadar-sadar nih, mencawe nih gitu, magharibi nih. Tapi jangan bilang anak muda tidak mati. Enggak. Biasanya kalau kita cerita kematian, itu anak muda langsung orang tua yang sudah pensiun lihat-lihati. Apa maksudmu? Apakah selat tomatoai? Enggak, biar anak. Ini baru-baru Pak, baru-baru kawan saya. Kawan saya di Muhammadiyah. Bayangkan, minggu lalu, pukul 14.22, jam 2.22, masih kita berWhatsApp di grup WhatsApp. Terakhir dia kirim itu pukul 2.22 menit. Dia kirim stiker gambar fotonya, baru tulis lucunya. Setelah salat isya malamnya, sudah salat isya, di grup itu masuk innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Siapa yang meninggal? Ini yang tadi jam 2 kirim stiker lucunya. Banyak orang begitu. Ada juga sepupu saya pensiun. Nah, panggil istrinya, ibu, kita pergi makan soto Banjar. Baiklah, kau duluan siap-siap, karena perempuan lebih lama pakaian. Dia bilang istrinya, baiklah, tunggu mak. Sambil menunggu istrinya siap, dia keluar rumah ke tetangganya. Begitu dari pintu pagarnya ada tangga-tangga, ada jembatan-jembatan untuk ke jalan raya. Tidak sampai 1 meter itu jembatannya, tapalese. Jatuh, meninggal. Padahal sehat. Ada lagi temanku pulang ke ceramah, Ustaz, kita ke warung kopi, banyak teman nunggu ki, mau selfie, kita tonse banyak teman tak. Datanglah saya. Jam 3 sore. Masih ngopi-ngopi kita, tiba-tiba nak bilang, "Dah enak perasaanku." Langsung cap peluk. Kulihat matanya, tidak lama ini. Bawa ke rumah sakit, meninggal. Tidak yang namanya kematian tidak sakit dulu. Namanya kematian tidak tua dulu. Asal ada doa dalam diri kita, siaga 24 jam. Maka kalau mau bisa menghadapi sakaratil maut dengan tenang, salah satu resepnya adalah perbanyak mengucapkan la ilaha illallah. Itu enaknya kalau ada begini di tangan tak, tasbih begini. Coba lihat Pak, ini coba lihat kalau pegang kita tasbih begini, otomatis itu mulut tak la ilaha, la ilaha, la ilaha, subhanallah. Tidak ada orang pegang begini, jalan kotek 2, onde-onde 4, burasa 4, tidak ada. Maka ibu pegang ini, bapak-bapak pegang ki, kalau sudah tua-tua maki pegang maki begini. Meskipun ada lagi itu bilang bid'ah. Banyak itu anak-anak sekarang baru 6 bulan belajar agama semua salah. Taksiyah bid'ah, maulid bid'ah, habsian bid'ah, tidak ada pada zaman Nabi. Itu banyak itu. Yang gelar darinya komunitas hijrah. Hijrah bukan sekedar pelihara jenggot. Hijrah bukan sekedar celanamu jingkrang. Hijrah bukan sekedar bicara afwan, jazakallah, kaifa haluk ya akhi. Bukan sekedar itu. Biar kau pelihara jenggot, kalau kau sombong, kau kasih remeh orang, sekedar bid'ah. Tidak nak suka Tuhan. Sampai saya nak maki-maki di Facebookku Pak. Nak bilang, apa ini Ustaz Das'ad? Bicara sunnah-sunnah baru kau tidak sunnah. Saya bilang, kenapa kau tuduh saya tidak sunnah? Buktinya kau tidak pelihara jenggot. Mau dia apa kalau tidak mau tumbuh? Sudah dikasih minyak, malah marah mama necek. Nak bilang kasih kotor-kotor tempat tidur. Ini banyak anak-anak sekarang ya. Nah ibu bapak saudara-saudara kalian, pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, apa man kana mu'minan kaman kana fasikan? Apakah sama orang beriman dengan fasik? Fasik itu pura-pura beriman.
La yastaun, kata Allah, tidak sama. Ammal ladzina amanu wa amilus salihati falahum jannatul ma'wa. Bagi mereka yang beriman dan beramal soleh, kami kembalikan mereka ke dalam surga, surganya dunia dan insya Allah surganya akhirat. Wa ammal ladzina fasaku fama'wahumun nar. Bagi mereka yang pembangkang, kami kembalikan mereka dalam neraka, nerakanya dunia, apalagi nerakanya akhirat kelak. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, karena waktu maghrib sudah dekat,